551 menyerap esensi dari roh agung. Begitu, aku punya firasat itu akan jadi jawabanmu. Tapi, aku tetap harus bertanya. Lagi pula, wanita itu pasti akan memarahiku habis-habisan kalau aku merenggut salah satu anak buahnya, ujar Aori. Ia kecewa karena Izroth menolak tawarannya, tapi itu memang bukan di luar dugaannya. Dia lalu menoleh ke Maeva dan bertanya, bagaimana denganmu, Letnan Maeva? Ini, kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga Maeva bingung harus menjawab apa. Bohong kalau dia bilang tidak tertarik lagi bergabung dengan divisi manajemen sumber daya. Meskipun begitu, ia menikmati perjalanan bersama Izroth sebagai bagian dari GSU. Namun, jika ia menjadi anggota divisi manajemen sumber daya, Maeva mengerti bahwa ia akan memiliki beberapa batasan dalam pergerakannya. Tentu saja, hal utama yang meresahkan Maeva adalah ia tidak ingin Izroth menganggapnya tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, Izroth lah yang menerimanya dan memberinya posisi letnan di divisinya. Lagi pula, jika bukan karena Izroth, Maeva ragu Aori akan memberinya tawaran yang begitu menguntungkan. Jika ia meninggalkannya sekarang, bukankah ia akan terkesan seperti menyingkirkannya demi keuntungan yang lebih besar? Tepat saat Maeva hendak memberikan jawabannya, dia diinterupsi oleh Izroth. Maeva, terkadang seseorang harus egois dalam bertindak. Apapun keputusanmu, baik sebagai pemilik istana alam mistis maupun kaptenmu, aku tidak akan menentangmu. Ingatkan kau kata-kataku di tangga pusat acara. Komentar Izroth. Kilas balik, terang dan gelap biasanya tak pernah jauh. Karena keadaanmu sudah ditentukan, kau hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkannya. Izroth. Sampai kau memutuskan bagaimana melakukannya, kau dipersilakan untuk menemaniku, Letnan Maeva, Izroth. Kilas balik, ekspresi terkejut terpancar di wajah Maeva. Tanpa disadari, bibirnya melengkung membentuk senyuman, dan keraguan di matanya lenyap tanpa jejak. Saya sudah memutuskan, tolong izinkan saya bergabung dengan divisi manajemen sumber daya, Komandan Aori, pinta Maeva. Ia menghadap Izroth dan melanjutkan, aku berterima kasih padamu, dan meskipun perjalanan kita bersama hanya sebentar, itu merupakan pengalaman yang mencerahkan. Namun, aku tahu bahwa keterampilanku akan berkembang pesat di bawah divisi manajemen sumber daya. Dengan cara ini, aku tidak hanya akan mengembangkan diri, tetapi juga menjadi aset yang lebih besar bagi istana alam mistik. Maeva tidak ingin menjadi seseorang yang hanya bergantung pada Izroth untuk maju dalam acara tersebut. Jika ia tetap bersamanya, Maeva yakin akan ada banyak peluang potensial, terutama mengingat apa yang diceritakan Izroth tentang alam itu bersama makhluk-makhluk Sadahi. Namun, Maeva tahu pencapaian-pencapaian itu takkan menjadi miliknya. Pada akhirnya, ia hanya akan menjadi bayangan Izroth, ini bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Izroth mengangguk kecil tanda setuju sambil menjawab, kau adalah anggota istana alam mistisku. Kau bukan hanya mendapat dukungan penuh dari istana alam mistisku, tapi juga dariku. Meskipun Izroth tidak akan menyimpan dendam terhadap Maeva, pendapatnya tentang Maeva akan sedikit berkurang jika ia memilih untuk tetap di GSU. Ikan ditakdirkan untuk berenang dan burung ditakdirkan untuk terbang. Dalam hal ini, Maeva adalah burungnya, dan divisi manajemen sumber daya adalah langitnya untuk terbang ke ketinggian baru. Saat ini, ia adalah seekor burung yang mencoba berenang di lautan yang merupakan GSU. Izroth bukan pembaca pikiran, tetapi seseorang harus buta untuk tidak memahami apa yang ada dalam pikirannya. Jika dia melewatkan kesempatan untuk berkembang ini hanya karena alasan sepele seperti itu, prioritasnya akan berantakan. Lagi pula, seseorang seharusnya tidak pernah menghambat perkembangan dirinya sendiri demi membahagiakan orang lain. Tipe orang seperti itu, Izroth tidak tertarik menjadikan mereka bagian dari istana alam mistiknya. Kalau begitu, sudah beres. Karena kau bergabung dengan divisi manajemen sumber daya, bukan brigade perang, aku harus mengirimkan surat perintah pemindahan. Prosesnya mungkin memakan waktu sekitar 1 jam. Sampai saat itu, kau harus tetap di dekat sini. Kau harus mengembalikan lencanamu ke markas GSU di Sanaharpe dan mengambil yang baru dari markas divisi manajemen sumber daya di pos terdepan, jelas Aori. Setelah membahas beberapa detail penting mengenai pemindahan cabang perang dengan Maeva, Aori mengalihkan perhatiannya kembali ke Izroth. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Kapten Izroth? Karena keadaan sudah tenang di sini, aku ragu kau akan tetap di sini, tanya Aori. Aku belum lama berada di kompi komandan, tapi sepertinya kau sudah mengenalku dengan baik. Memang,
Aku akan pamit dari zona tak berizin dan menuju sabuk demilitarisasi yang terletak di antara Tempest dan Rosentarus. Meskipun kurasa itu tak bisa disebut begitu lagi sekarang karena sedang terjadi perang, jawab Izroth. Kau akan segera menuju garis depan. Auri tahu bahwa dengan bakatnya, Izroth pada akhirnya akan sampai di sana, tetapi tidak di awal perang ini. Ya, meskipun ini masalah pribadi, aku harus mengurusnya. Bisa dibilang aku punya beberapa kepala yang harus kuburu, jawab Izroth acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, Izroth duduk sendirian di meja kecil di dalam tenda. Meskipun ruang yang disediakan lebih kecil daripada yang digunakan Auri, ukurannya cukup memadai dan tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Izroth meminta Auri untuk menggunakan tenda pribadi ini, dan Auri dengan senang hati mengaturnya dengan baik. Setelah semua yang Izroth lakukan hari ini, bagaimana mungkin Auri menolak permintaan sesederhana itu? Adapun Maeva, dia berpisah dengan Izroth dan pergi ke Sana Harpe untuk mengembalikan lambang GSU miliknya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali aku berpetualang sendirian. Tapi, mengingat rencanaku selanjutnya, mungkin ini yang terbaik. Untuk saat ini, Izroth menatap meja di depannya. Di permukaannya terdapat dua benda yang ia terima dari sistem setelah menyelesaikan dunia mimpi. Benda pertama adalah kristal transparan yang panjangnya sedikit lebih dari 30 cm yang disebut kristal kontrak kebangkitan roh. Menarik, bukankah ini kristal yang sama yang digunakan pemanggil untuk membentuk kontrak jiwa semu dengan roh? Namun, ini jelas tidak normal. Kristal kontrak standar hanya seukuran jari, tetapi yang ini beberapa kali lebih besar. Kristal ini juga memiliki kata, kebangkitan roh, dalam namanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sedangkan untuk benda yang satunya, benda kedua yang diperoleh Izroth adalah bola seukuran telapak tangan dengan bintik-bintik partikel energi biru menari-nari di dalamnya. Benda ini disebut esensi roh agung. Aku tidak menyangka akan menemukan satu di sini. Ini pertama kalinya aku mendapatkan satu untuk keperluanku sendiri. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan sumber seseorang. Cara termudah dan paling umum digunakan adalah mantra sumber, sementara cara lainnya adalah dengan mendapatkan harta karun yang lahir dan terbentuk dari dunia. Yang mengejutkan Izroth, esensi roh agung ternyata adalah harta karun yang luar biasa. Itu tidak dapat dibandingkan atau mendekati apa yang dapat ditawarkan oleh satu halaman dari kitab awal, tetapi itu tetap merupakan harta dunia. Ini akan menjadi pengalaman pertamaku mengonsumsi sesuatu seperti esensi roh agung untuk mengembangkan sumberku. Aku penasaran seberapa hebat efeknya nanti. Kurasa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Izroth meletakkan tangannya ke bola kecil itu saat energi biru di dalamnya berputar menjadi pusaran sebelum dengan cepat keluar dari bola itu dan masuk ke tangan Izroth. Energi itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya saat perasaan segar dan sejuk menyelimuti Izroth. Energinya sungguh lembut. Rasanya seperti berendam di mata air yang sejuk setelah seharian terik di musim panas. Peringatan sistem, Anda menyerap energi alami yang dibawa dalam esensi roh agung, dengan efisiensi 20%. Peringatan sistem, efek sifat Anda kompatibilitas sumber sempurna telah diaktifkan. Efisiensi penyerapan telah meningkat hingga 100%. Peringatan sistem, esensi Anda terus meningkat. Peringatan sistem, tingkat generasi esensi Anda terus meningkat. Meskipun diucapkan dengan mantap, Izroth secara fisik dapat merasakan esensi di tubuhnya mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa detik, tahap sumbernya benar-benar naik ke tingkat berikutnya. Peringatan sistem, tahap sumber Anda telah meningkat menjadi 2. Namun, itu tidak berhenti di situ. Esensi Izroth terus berkembang, melahap setiap tetes energi terakhir yang terkandung dalam esensi roh agung. Lalu, tepat saat bagian terakhir energi alam menyatu dengan Izroth, tahap sumbernya naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Peringatan sistem, tahap sumber Anda telah meningkat menjadi 3. Peringatan sistem, semua energi alam telah diserap. Dalam sekejap mata, tahap sumber Izroth tidak naik 1, tetapi 2 tingkat, hampir menggandakan esensi dan generasi esensinya dalam prosesnya. 552 kebangkitan roh. Nama sifat, sumber roh. Tahap sumber, 1 tanda hubung lebih besar dari 3. Esensi, 1000 tanda hubung lebih besar dari 1800. Generasi esensi, plus 100 PERHOUR tanda hubung lebih besar dari plus 180 PERHOUR. Izroth terkejut melihat peningkatan kuantitas esensi dan regenerasinya. Tak disangka,
mengonsumsi satu esensi roh agung saja bisa meningkatkan tahap sumbernya 2 tingkat sekaligus. Tentu saja, Izrod paham bahwa lompatan sebesar itu tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena kompatibilitas sumber sempurna miliknya. Alih-alih menyerap 20% dari total energi alami dalam esensi roh agung, kompatibilitas sumber sempurnanya justru memungkinkannya melahap 5 kali lipat jumlah tersebut. Tak heran ia hampir melompati 2 tahap sekaligus. Sayang sekali aku tidak bisa membaca halaman dari kitab permulaan. Kalau tidak, siapa yang tahu seberapa jauh sumberku akan berkembang. Jika keduanya dibandingkan secara langsung, maka esensi roh agung bagaikan secangkir air, sementara halaman dari kitab awal dapat dilihat sebagai sebuah danau utuh. Meskipun, apakah ia mampu menyerap energi sebanyak itu dengan tingkat sumbernya saat ini masih belum diketahui. Setelah selesai memeriksa sumber rohnya untuk memastikan tidak ada perubahan yang terlewat, Izrod mengalihkan fokusnya ke kristal kontrak kebangkitan roh. Ketika Izrod memeriksa rinciannya, dia tidak dapat menahan diri untuk mendesah kecil. Bukankah komandan seperti dunia harta karun yang mudah dibawa-bawa? Dunia mimpi Auri mirip dengan penjara bawah tanah karena memberikan hadiah setelah selesai. Terlebih lagi, ia adalah makhluk setengah roh yang hidup dan bernapas, yang berarti darahnya sendiri bisa dianggap sebagai material tingkat mistis. Lagi pula, bahkan tokoh legendaris seperti Zarolas pun ingin mendapatkannya. Mungkin aku seharusnya meminta sedikit darahnya. Nama, kristal kontrak kebangkitan roh terikat jiwa. Peringkat, legendaris. Kegunaan, memungkinkan pengguna untuk membentuk kontrak jiwa asli dengan roh yang kompatibel. Item ini berisi, kebangkitan roh. Spirit Awakening, bila diaktifkan, akan menarik roh dunia ke lokasinya yang, jika dipilih, secara otomatis akan mengalami Second Awakening. Kebangkitan kedua, roh berevolusi ke bentuk yang lebih tinggi, sangat meningkatkan kekuatan dan kemampuannya secara keseluruhan. Catatan khusus, item ini terikat jiwa bagi pengguna dan tidak dapat diperdagangkan atau dijual. Jika dijatuhkan dari inventaris pengguna, item ini akan hancur permanen. Jika mereka yang memiliki kelas pemanggil bisa melihat efek kristal ini sebelum Izrod, mereka pasti akan tergiur dan tak bisa menyembunyikan rasa iri di mata mereka. Bahkan non-pemanggil pun pasti ingin memiliki benda ini karena tidak memiliki batasan kelas yang sama dengan kristal kontrak biasa. Kristal kontrak kebangkitan roh adalah benda legendaris yang autentik, dan efeknya sungguh luar biasa. Seseorang tidak hanya dapat membentuk kontrak jiwa sejati dengan roh, tetapi bahkan dapat menarik roh ke lokasinya. Namun, fitur terbesarnya, tanpa diragukan lagi, adalah kemampuannya untuk memberikan kebangkitan kedua kepada roh. Izrod tidak tahu banyak tentang Second Awakenings, tetapi dia cukup banyak membaca tentangnya untuk memahami maknanya. Layaknya monster, sebagian besar roh memiliki kekuatan tetap sejak lahir dan akan terus mempertahankan tingkat kekuatan yang sama sepanjang hidup mereka. Inilah salah satu alasan utama mengapa pemain dengan kelas pemanggil terus-menerus mencari roh yang lebih kuat setiap hari. Meskipun kemampuan mereka memperkuat kemampuan roh, kemampuan yang dimilikinya hanya sebatas itu. Itulah sebabnya hampir tidak ada pemanggil yang memulai sekitar waktu yang sama dengan Izrod yang masih memiliki roh awal mereka. Sederhananya, mereka terlalu lemah untuk bertahan sejauh ini di RML. Namun, kebangkitan kedua dapat membuat jiwa yang paling lemah sekalipun mengalami metamorfosis luar biasa yang tidak sesederhana 1+1. Setelah memeriksanya, Izrod menyentuh permukaan kristal kontrak kebangkitan roh, dan aura putih samar menyelimutinya. Bersamaan dengan itu, cahaya biru kecil muncul di dalam kristal. Cahaya itu segera diikuti oleh cahaya hijau, kuning, dan merah. Tanpa disadari Izrod, inti kristal itu dipenuhi dengan segudang cahaya yang mencakup spektrum warna yang luas. Setiap cahaya menari bebas di dalam kristal seolah-olah sedang mencari sesuatu. Lampu-lampu ini, semuanya roh. Pasti ada setidaknya 1000. Ketika ia menyentuh kristal itu, Izrod, terhubung dengannya, bisa dibilang begitu, dan memahami kekacauan yang terjadi di dalamnya. Ia merasakan beberapa roh lemah menunggu waktu, kehadiran kuat yang mencoba mengintimidasi dan menekan orang-orang di sekitar mereka, kehadiran diam-diam yang bersembunyi, dan bahkan kehadiran menakutkan yang tampaknya hampir tak terkendali. Setiap roh tampaknya tertarik oleh satu hal, kebangkitan kedua. Sayangnya, meskipun memiliki lebih dari 1000 roh untuk dipilih, Izrod menemukan bahwa meskipun semuanya agak cocok, hanya segelintir yang memiliki kecocokan tinggi dengannya. Meskipun tidak semua roh tertahan, beberapa roh yang lebih menakutkan dan mendominasi ingin memaksa diri menyatu dengan kristal, namun,
setiap kali mereka mencoba, aura putih yang menyelimuti kristal itu seketika menguat dan menekan mereka. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Izrod akhirnya memutuskan roh mana yang akan dipilih. Namun, tepat saat ia menentukan pilihannya, sesuatu yang aneh terjadi. Aura putih di sekitar kristal kontrak kebangkitan roh semakin kuat dan membersihkan setiap roh yang ada di dalamnya. Kemudian, pada saat berikutnya, cahaya itu surut saat sesuatu mulai mengukir dirinya pada kristal menggunakan energi murni. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ukiran itu tiba-tiba berhenti sementara Izrod mengerutkan kening dalam hati. Roh yang dipilihnya tak lagi ditemukan. Bahkan roh-roh mengerikan itu pun tak mampu mengalahkan kristal itu dengan kekuatan brutal. Jadi, bagaimana mungkin roh ini bisa menguasainya dengan begitu mudah? Izrod segera melihat simbol yang terukir di kristal itu sebagai bulan sabit. Bulan, tapi, kenapa yang ini terasa agak familiar? Tepat saat pikiran itu terlintas di benak Izrod, kristal itu berubah menjadi banyak partikel energi kecil yang menciptakan bola berdiameter 1 meter. Tiba-tiba, berbagai retakan menyebar melalui bola itu seolah-olah itu adalah telur yang akan menetas. Suara mendesing, energinya tersebar ke segala arah ketika sebuah sosok muncul dari bola itu. Burung itu menyerupai persilangan antara Caladrius dan Phoenix. Bulunya senada dengan awan di langit pada hari yang cerah, dengan sepasang mata yang memantulkan mata air yang murni. Di sekitar mata, leher, sayap, dan cakarnya terdapat api putih yang terus bergoyang seolah-olah dipengaruhi oleh kekuatan luar. Peringatan sistem, kristal kontrak kebangkitan roh Anda telah dihancurkan. Peringatan sistem, suatu roh ingin membentuk Soul Link dengan Anda, apakah Anda menerimanya? Soul Link. Izrod tak pernah membayangkan ia akan mendapat kesempatan mengalaminya sendiri dengan roh. Bagaimana ini mungkin? Izrod memiliki Soul Link dengan Empyrean, tetapi ini wajar saja karena Empyrean adalah Soul Avatarnya. Namun, Soul Link dengan roh yang tidak dikenal seharusnya mustahil. Soul Links hanya bisa dikembangkan dengan roh setelah terikat dengan pemanggil dalam jangka waktu yang lama. Meski begitu, hal itu belum tentu terjamin. Wuss, roh itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di pangkuan Izrod. Ia bergumam lirih sambil mengusap-usap kepalanya di dada Izrod, seolah menunjukkan rasa sayang dan mendesaknya untuk menerima Soul Link. Izrod tersenyum tak berdaya saat dia mengulurkan tangan dan membelai puncak kepala roh itu sambil mendesah dalam hati. Pertama, kau memaksa masuk ke kristalku, dan sekarang kau ingin memaksakan Soul Link. Burung kecil, kau terlalu sombong, kata Izrod setengah bercanda. Roh itu berubah menjadi penurut sambil menundukkan kepalanya dan bertingkah laku yang hanya bisa digambarkan sebagai cemberut. Baiklah, apa yang sudah terjadi ya sudah. Karena kau sudah sejauh ini, pasti ada tujuannya. Ucap Izrod saat roh itu langsung bersorak. Izrod menerima Soul Link dengan roh saat sistem berbunyi. Peringatan sistem, Anda telah membentuk Soul Link dengan roh bernama. Roh yang diberi nama, bukankah roh diberi nama oleh pemanggilnya? 553 pertumbuhan tertinggi, badai yang menghantui sindikat pemburu kepala. Dalam RML, seseorang tidak bisa benar-benar menyebut roh sebagai miliknya sampai mereka memberinya nama. Ini adalah pertama kalinya Izrod mendengar roh memiliki nama sebelumnya. Namun, ketika Izrod melihat nama roh itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Selene, apa kau gadis kecil dari dunia mimpi? Izrod tidak percaya bahwa roh ini kebetulan memiliki nama yang sama dengan anak kecil yang ditemuinya di dunia mimpi. Ketika ia bertemu dengannya, anak itu tidak bernama, jadi Izrod memutuskan untuk memberi gadis kecil itu nama Selene. Tiba-tiba, Izrod teringat kata-kata Aori, yang saat itu adalah Venare. Sekembalinya di penginapan Blue Hairs, ia menyebutkan bahwa kehidupan orang-orang di dunia mimpi itu rumit. Namun, mereka dapat membawa manfaat tertentu bagi perkembangan seseorang di luar dunia mimpi. Mengenai manfaat apa saja yang dimaksud, komandan tidak menjelaskan secara detail, tetapi Izrod tidak pernah menduga akan berakhir seperti ini. Roh itu bergumam gembira seolah membenarkan pernyataan Izrod. Meski Soul Link aktif, Izrod tidak perlu lagi menebak kata-kata roh itu, dan dia dapat memahaminya seolah-olah roh itu berbicara dengan jelas. Dengan bantuan Soul Link, Izrod mampu mendapatkan gambaran umum tentang apa yang menuntun Selene kepadanya setelah dia binasa di dunia mimpi. Berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh, Selene tidak tahu bagaimana ia bisa menjadi bagian dari dunia mimpi,
tetapi satu-satunya ingatannya hanyalah tentang masa-masa di tempat itu. Namun, ada beberapa bagian yang tidak sesuai. Auri menyatakan bahwa domain mimpinya menciptakan kisah unik setiap kali diaktifkan. Lalu, apa yang terjadi dengan roh-roh lain di dunia mimpi itu? Apakah mereka dikirim ke tempat lain? Apakah mereka pernah ada di alam fana atau alam lain? Apakah roh-roh baru ditarik ke domain mimpi setiap kali kisah baru dimulai? Kehilangan ingatan, terlalu banyak pertanyaan. Namun, satu hal yang pasti, roh muda di hadapan Izroth saat ini, memang, Selene yang sama yang ditemuinya di dunia mimpi. Rupanya, ketika ia meninggalkan ukiran bulan dari kayu di makam Selene di hutan, tanpa disadari ukiran itu berfungsi sebagai media tempat bersemayamnya roh Selene. Biasanya, sesuatu seperti ini tidak akan pernah terjadi, namun, Selene merasakan ikatan emosional yang kuat dengan ukiran tersebut, dan hal itu mencapai titik di mana ia terwujud di dunia nyata. Wilayah mimpi ras roh tampaknya menyimpan banyak misteri. Jika aku punya kesempatan, aku ingin menjelajahi batas-batasnya lebih jauh. Izroth memeriksa secara menyeluruh status Selene yang diberikan oleh sistem dan terpesona oleh hasilnya. Nama, Selene, binatang mistis. Pemanggil, Izroth. Spesies, Yin Yang Caladrius of Rebirth. Kompatibilitas, 100%. Jenis ikatan, tautan jiwa. Potensi pertumbuhan, tertinggi. Peringkat, 3/12. Keterampilan, api hitam kehancuran. Api putih pemulihan. Kelahiran kembali. Keahlian baru terbuka pada peringkat lebih tinggi. Aku tahu kebangkitan kedua itu berguna, tapi itu pun seharusnya tidak cukup untuk menghasilkan roh seperti ini. Untuk menjadi sekuat ini, kebangkitan kedua memang memainkan perannya, tapi potensi keseluruhannya sudah ada. Memiliki kecocokan 100% dan soul link dengan roh sudah mengesankan, namun, yang lebih menarik perhatian Izroth adalah potensi pertumbuhan tertinggi milik Selene. Potensi pertumbuhannya dimulai dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu, tidak ada, rendah, normal, hebat, tinggi, istimewa, puncak, dan tertinggi. Sekarang, sudah menjadi pengetahuan umum di RML bahwa potensi pertumbuhan merupakan satu-satunya faktor paling krusial yang perlu dipertimbangkan saat memperoleh minuman beralkohol. Biasanya, seseorang hanya bisa melihat potensi pertumbuhan roh setelah melakukan kontrak dengan mereka. Selain itu, seseorang harus membeli item khusus yang memungkinkan mereka melihat informasi tentang roh tersebut sebelumnya. Tentu saja, item semacam itu tidak murah dan bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh pemain biasa. Karena potensi pertumbuhan menentukan seberapa kuat rohmu nantinya, tujuan seorang pemanggil adalah mendapatkan roh dengan potensi pertumbuhan besar atau lebih tinggi. Dan, sejauh yang diketahui Izroth, Selene mungkin salah satu roh pertama, jika bukan roh tertinggi pertama, yang terikat dengan seorang pemain. Namun, karena sistem tidak memberinya penghargaan khusus atas prestasinya, Izroth yakin itulah yang pertama. Bayangkan ada pemanggil dengan roh pertumbuhan tertinggi. Akan menarik untuk bertemu mereka dan membandingkan roh-roh itu. Meskipun sayang, aku tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Izroth hanya butuh beberapa saat untuk selesai memindai statistik Selene. Peringkatnya saat ini tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak rendah. Agar peringkatnya meningkat, Selene harus mendapatkan pengalaman bertarung secara alami. Yang ia butuhkan bukanlah poin pengalaman, melainkan eksposur dan partisipasi dalam pertempuran itu sendiri. Dia tidak akan bisa mendapatkan banyak pengalaman dengan aman ke tempat tujuanku. Kalau begitu, Selene dengan gembira bertengger di bahu Izroth saat dia berdiri dan berjalan keluar tenda. Beberapa saat kemudian, seberkas perak turun dari langit di atas dan mendarat beberapa meter dari Izroth. Tugas lain, tanya Empyrean pelan. 2 kali ini, jawab Izroth sambil mengakses inventarisnya dan mengeluarkan Blood Moon yang dipinjamnya secara permanen dari Skounae. Dia menyerahkan Blood Moon kepada Empyrean dan melanjutkan, pertama, aku ingin kau membawa benda ajaib ini ke istana alam mistis dan mengaktifkannya di ruang pribadiku. Aku sudah mengatur metode produksi dan urutan daftarnya, kau hanya perlu mengaktifkannya begitu kau tiba. Izroth merasa bahwa bulan darah yang tersimpan tidak aktif dalam inventarisnya adalah suatu hal yang sia-sia, padahal benda itu dapat digunakan untuk menghasilkan inti sihir. Empyrean mengangguk kecil saat menerima Blood Moon, menyimpannya di dalam inventarisnya, dan berkata, mengerti. Tugas lainnya. Jaga si kecil ini, sambil mengumpulkan bahan-bahan, bantu dia mendapatkan pengalaman. Tapi, apapun yang terjadi, kau harus menjaganya tetap aman, ini prioritas utamamu.
Izroth menegaskan. Selene menatap Izroth, lalu Empyrean, dan kembali menatap Izroth lagi. Tidak perlu bingung. Kita satu dan sama. Tapi, anggap saja dia kakakmu, jelas Izroth. Selene kebingungan ketika Empyrean muncul karena ia merasakan kehadiran dua, Izroth. Belum lagi, ia juga berbagi soul link dengan Empyrean, yang justru menambah kebingungan. Karena Empyrean adalah avatar jiwa Izroth, secara teknis mereka berbagi jiwa yang sama, oleh karena itu, wajar saja jika Selene, yang mengingat Izroth berdasarkan jiwanya, merasa terkejut. Awalnya, Selene enggan meninggalkan sisi Izroth, namun, setelah beberapa kata meyakinkan, dia mengepakkan sayapnya dan pergi ke bahu Empyrean. Tak butuh waktu lama bagi Selene untuk merasa nyaman dengan Empyrean, yang memiliki aroma yang sama dengan Izroth. Ia menyandarkan kepalanya di atas kepala Empyrean yang berdiri tak bergerak dan tak terganggu. Nah, kita belum sempat menyelesaikan percakapan kita dari tadi di medan perang. Saat itu, aku bisa merasakan dengan mind link bahwa mereka berada di suatu tempat di sabuk demilitarisasi, namun, aku butuh lokasi persisnya. Jadi, beritahu aku, di mana pasukan utama sindikat pemburu kepala. Salah satu tugas yang diberikan Izroth kepada Empyrean adalah menemukan area operasi utama sindikat pemburu kepala selama peristiwa tersebut. Karena ada batas waktu kematian seseorang sebelum status keikutsertaannya dicabut dalam acara ini, Izroth berencana memanfaatkannya sepenuhnya. Sebelum memasuki dunia mimpi, ia hanya akan mematahkan satu atau dua lengan sindikat pemburu kepala. Namun, kini, visinya tak lagi sesempit itu. Izroth tidak hanya ingin melumpuhkan sindikat Headhunter, dia ingin menyingkirkan mereka dari acara tersebut sepenuhnya. Akan menjadi masalah jika mereka memutuskan untuk bergabung dengan pihak Amaharpe selama perang ini, namun, bukan rahasia lagi bahwa mereka bergabung dengan pihak Tempest. Wendell, Vault, apapun sebutanmu. Aku akan mulai dengan menghancurkanmu di dunia ini. Lalu, saat semua yang pernah kau miliki runtuh di sekitarmu, aku akan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan dengan kedua tanganku sendiri. Segera setelah menerima instruksi dan memberitahu Izroth apa yang ingin diketahuinya, Empyrean berangkat bersama Selene menuju istana alam mistik. Adapun Izroth, ia memulai perjalanannya ke sabuk demilitarisasi. Sindikat pemburu kepala tidak tahu badai macam apa yang sedang menerjang mereka. 554 dihubungi. Setelah Izroth berpamitan dari kamp Brigade Perang Amaharpe yang terletak di dekat zona tanpa izin, ia menuju perbatasan Rosentarus. Jika Izroth ingin mencapai sabuk demilitarisasi, pilihan terbaiknya adalah memotong langsung Rosentarus hingga ia tiba. Sambil berjalan menuju perbatasan Rosentarus, Izroth akhirnya memutuskan untuk memilah-milah pesan yang diterimanya sejak pertama kali lolos dari cengkeraman Zarolas. Sebagian besar pesan berasal dari orang-orang terdekatnya dan anggota Istana Alam Mistik. Mayoritas pesan yang dikirim melibatkan orang yang mengungkapkan ucapan selamat dan kegembiraannya atas pencapaian Izroth. Mereka berdua juga mengirim pesan padaku. Kurasa itu tidak terlalu mengejutkan mengingat posisi mereka. Peringatan sistem, pemain Mariposa telah mengirimkan pesan kepada Anda. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat. Jika Anda punya waktu luang, jangan lupa untuk menghubungi saya. Saya ingin membahas beberapa hal. Pangkat garis bawah pangkat. Peringatan sistem, pemain Ewan telah mengirimkan pesan kepada Anda. Saya rasa Anda tidak bersedia mengungkapkan bagaimana Anda mendapatkan poin kontribusi sebanyak itu dalam waktu singkat. Setidaknya, saya ingin membahas bagaimana Anda bisa mengakses papan peringkat acara. Tenang saja, saya tidak berniat mendapatkan informasi tanpa imbalan yang pantas. Bagaimana kalau kita bicarakan lebih lanjut melalui obrolan suara? Pemimpin Serikat Sleeping Gardenia dan Crosshaven, 2 dari 10 serikat teratas di RML, keduanya mengirim pesan kepada Izroth yang ingin membahas sesuatu. Meskipun Mariposa tidak mengatakannya secara langsung, Izroth sudah punya gambaran jelas tentang apa yang ingin dibicarakan Mariposa. Sedangkan Ewan, ia langsung ke pokok permasalahan dan bahkan berbicara tentang tawaran harga yang pantas sebagai imbalan atas informasi tersebut. Bukan hal yang aneh bagi Guild Papan Atas untuk meminta bantuan orang lain dalam hal mendapatkan informasi penting. Apalagi jika informasi tersebut berkaitan dengan sesuatu yang krusial seperti papan peringkat acara. Bagi pemain lain, ini hanyalah cara untuk pamer. Namun, bagi guild-guild papan atas, setiap posisi di papan peringkat acara akan diperebutkan dengan sengit. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang benar-benar berada di puncak RML.
Semakin baik hasil mereka, semakin banyak investor dan pengiklan yang siap menggelontorkan dana untuk masa depan mereka. Dengan kecepatan yang wajar, saya akan membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk mencapai sabuk demilitarisasi. Sementara itu, tidak ada salahnya untuk mendapatkan beberapa keuntungan di sepanjang perjalanan. Mengingat mereka secara resmi adalah sekutu, Izrod memilih untuk menelepon Mariposa terlebih dahulu, yang menjawab segera. Obrolan suara telah dimulai. Mariposa, dan disinilah aku mulai berpikir kau tidak akan pernah menelepon. Izrod, situasi tak terduga muncul. Saya kehilangan kontak dengan dunia untuk beberapa waktu. Mariposa, begitu ya, kupikir aneh juga pesanku gagal terkirim padahal statusmu online. Izrod, memang, tapi, aku yakin kamu tidak ingin aku meneleponmu hanya untuk menyampaikan kekhawatiranmu tentang beberapa pesan yang tidak terkirim. Kamu ingin tahu bagaimana aku mendapatkan poin dan tentang papan peringkat, kan? Mariposa, hehe, kamu benar-benar tidak membuang-buang waktu. Kalau aku bilang karena dua alasan, apa kamu percaya? Izrod, mengingat adikmu tidak bersamaku saat ini, tidak sama sekali. Mariposa, aku cukup terluka, tapi, aku tidak akan menyita banyak waktumu. Karena kau sudah menghubungiku dan tahu apa yang kuinginkan, kurasa kau bersedia memberikan pengetahuan yang kau miliki. Sebutkan harganya. Izrod, aku tidak memperlakukan sekutuku dengan buruk. Hargaku tidak terlalu mahal. Aku ingin informasi sebagai balasannya, sebuah pertukaran, kalau kau mau. Mariposa, informasi. Apa maksudmu? Izrod, lokasi setiap titik kumpul utama sindikat Headhunter untuk acara ini. Mariposa terdiam beberapa saat sebelum ia memecah keheningan dan menjawab. Mariposa, kau pasti tahu mereka berpihak pada Tempest. Markas mereka sudah tidak ada lagi di Amaharpe atau Proximus. Aku bisa mengungkapkan markas-markas yang kutahu, tapi aku tidak bisa menjamin mereka satu-satunya. Lagi pula, menyusup ke wilayah musuh tidaklah mudah. Namun, aku bisa berjanji untuk menyampaikan informasi apapun yang diperoleh Sleeping Gardenia ku langsung kepadamu di kemudian hari. Izrod, cukup bagus. Aku harus berterima kasih sebelumnya. Mariposa, tidak perlu terima kasih. Perdagangan ini menguntungkan saya. Namun, saya ingin bertanya. Apa rencanamu dengan informasi ini? Kamu tidak sedang berpikir untuk melakukan sesuatu yang gila, kan? Izrod, itu masalah perspektif. Mariposa, sudahlah. Setelah apa yang kulihat saat penyerbuan, aku ragu ada anggota sindikat pemburu kepala yang cocok denganmu. Masalah terbesarnya adalah jumlah anggota di serikat mereka yang sangat banyak. Serang satu saja, dan mereka akan menyerbumu seperti kawanan. Aku penasaran, apakah sindikat pemburu kepala melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Mariposa tahu bahwa sindikat Headhunter memiliki reputasi buruk di RML. Mereka terkenal karena metode mereka yang keras dan menipu pemain untuk mendapatkan jarahan mereka. Ia tidak akan terkejut jika seseorang dari guild seperti itu melakukan sesuatu yang dapat memicu pembalasan dendam Izrod. Izrod, jika aku bilang aku melakukan ini demi keadilan bagi semua orang yang dizalimi oleh mereka, apa kau akan percaya? Mariposa terkekeh pelan, tidak juga. Setelah mencapai kesepakatan, Izrod dan Mariposa saling bertukar informasi. Mariposa terkesima ketika mengetahui cara Izrod mendapatkan poinnya. Menghancurkan sebuah kota dan membunuh ribuan orang dalam prosesnya, bagaimana mungkin ia menirunya? Ia mendesah kecewa saat itu, namun, tidak semuanya buruk. Setidaknya sekarang, ia tahu syarat untuk tampil di papan peringkat acara adalah mencapai 1000 poin kontribusi. Mariposa menepati janjinya dan mengirim Izrod daftar koordinat, yang semuanya merupakan tempat berkumpulnya sindikat pemburu kepala. Mariposa, unit saya sedang bersiap berangkat, jadi sepertinya saya harus mengakhiri percakapan kita. Jangan lupa, Gardenia tidur saya akan selalu membantu Anda. Jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Jika Anda menelepon, kami akan menjawab. Izrod, aku akan menyimpan kata-katamu baik-baik. Semoga perjalananmu aman. Mariposa, dan untukmu. Obrolan suara telah berakhir. Setelah obrolan suara berakhir, Izrod memeriksa koordinat yang dikirimkan Mariposa kepadanya. Ada beberapa koordinat, dan salah satunya khususnya sangat cocok dengan koordinat yang diberikan Empyrean kepadanya. Berdasarkan koordinat ini, mereka tidak terlalu berjauhan. Sekilas, setiap titik tampak acak, tetapi kenyataannya, semuanya berada dalam jangkauan bala bantuan dari setidaknya 2 lokasi berbeda.
Setiap titik terhubung tanpa cacat. Apakah ini ulahnya? Sepertinya peringatanku tidak didengar. Minerva, Izroth mungkin salah satu dari sedikit pemain yang mengetahui nama ini selain mereka yang berada di puncak sindikat Headhunter. Jumlah pemain yang tidak dapat dibaca Izroth di dunia ini bisa dihitung dengan satu tangan. Minerva, orang yang diam-diam mengendalikan sindikat Headhunter di balik layar, adalah salah satunya. Namun, yang gagal dipahami Izroth adalah bagaimana seseorang seperti Vault bisa menarik orang dengan bakat seperti itu. Atau lebih tepatnya, bagaimana seseorang seperti Minerva bisa bekerja untuk seseorang dengan tingkat kesombongan seperti itu. Izroth menyingkirkan pikiran-pikiran itu saat ia membuka kembali obrolan suaranya. Kali ini, ia menghubungi pemimpin Guild Crosshaven, Ewan. Sama seperti Mariposa, Ewan juga tertarik dengan informasi yang dimiliki Izroth, dan setelah negosiasi singkat, keduanya mencapai kesepakatan. Sebagai imbalan atas 2 material berkualitas unggul dan 10 material berkualitas langka, Izroth memberitahu Ewan apa yang ingin ia ketahui. Obrolan suara Ewan, saya akan meminta seseorang mengantarkan materi ke Istana Alam Mistis Anda sebelum hari ini berakhir. Saya menghargai kejujuran kepala istana dalam hal ini. Sampai jumpa lagi. Setelah berpamitan, Ewan mengakhiri obrolan suara. Seluruh percakapan itu murni urusan bisnis dan saling menguntungkan karena Ewan tidak punya waktu untuk basa-basi. Material-material berkualitas tinggi masih sulit didapat, bahkan untuk guild papan atas sekalipun. Mendapatkan 2, ditambah beberapa material langka, lumayan juga. 555 apakah ia bodoh di mata Anda, sebuah pertemuan yang mengejutkan. Izroth tidak menyebutkan apapun tentang Night Lord atau Scourniers, hanya bagaimana ia menghancurkan jaringan sihir sebuah kota untuk memusnahkan penghuninya. Soal papan peringkat acara, Izroth merasa tak perlu merahasiakannya. Hanya guild-guild papan atas yang bersedia membayar untuk meraih sedikit keunggulan atas kompetitor mereka. Hal ini pada akhirnya akan menjadi rahasia umum, jadi, mengapa tidak mendapatkan beberapa keuntungan sebelum mencapai titik tersebut? Tentu saja, Izroth tidak khawatir Ewan akan mengingkari janjinya. Ia tidak percaya Ewan cukup bodoh untuk mengambil risiko membahayakan hubungan Crosshaven dengan istana alam mistisnya. Meskipun mereka tidak bisa dianggap sekutu, setidaknya mereka bersahabat. Izroth tahu Ewan tidak akan pernah bertindak sejauh itu hanya karena beberapa materi. Lagi pula, seperti Minerva, Ewan juga salah satu dari sedikit orang yang tidak bisa dipahami Izroth dengan jelas. Sekarang, bagaimana aku harus menghadapimu? Izroth mengalihkan perhatiannya ke sebuah notifikasi yang berbeda dari notifikasi-notifikasi lain yang ia terima. Notifikasi itu adalah permintaan pertemanan dari salah satu orang yang terakhir ia duga akan mengirimkannya. Peringatan sistem, Anda telah menerima permintaan pertemanan dari Vanaheim. Apakah Anda ingin menerimanya? Vanaheim adalah salah satu kapten Blue Oasis, yang, tentu saja, saat itu sedang tidak dalam hubungan baik dengan Izroth. Satu hal yang mencegah Izroth menolak mentah-mentah adalah, selain Niflheim, Vanaheim adalah satu-satunya kapten Blue Oasis lain yang menentang pemaksaan Izroth untuk melepaskan Ordo Guild. Setelah berpikir sejenak, Izroth memutuskan untuk menerima permintaan pertemanan Vanaheim, terutama karena penasaran. Mungkin saja ia memiliki niat yang sama dengan Mariposa dan Ewan, namun, ia harus benar-benar tak tahu malu untuk meminta apapun dari Izroth setelah aksi Blue Oasis saat penyerbuan. Peringatan sistem, Anda telah menambahkan Vanaheim sebagai teman. Kurang dari beberapa saat setelah Izroth menerima permintaan pertemanannya, dia menerima 2 peringatan sistem. Peringatan sistem, pemain Vanaheim telah meminta obrolan suara. Peringatan sistem, apakah Anda ingin menerima obrolan suara masuk dari pelayar Vanaheim? Terima, kata Izroth. Obrolan suara telah dimulai. Vanaheim, aku tidak menyangka kau akan menerima permintaan pertemananku. Pertama-tama, izinkan aku meminta maaf karena... Izroth, baiklah, kau bisa berhenti di sini. Kalau kau meneleponku hanya untuk meminta maaf, kurasa kau hanya membuang-buang waktumu, Kapten Vanaheim. Sekalipun kata-katamu tulus, aku tidak akan melewati batas. Jangan memutarbalikkan kata-katamu, atau aku tak akan ragu untuk mengakhiri panggilan suara ini. Jadi, katakan padaku, untuk apa kau menghubungiku? Vanaheim mendesah, apa kau benar-benar tidak mau berdamai dengan Blue Oasis? Setelah semua yang terjadi, kita sudah kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Apa ini belum cukup sebagai hukuman? Izroth, hanya orang bodoh yang akan berpaling untuk kedua kalinya kepada seseorang yang menusuknya dari belakang.
Kapten Vanaheim, apa aku ini bodoh di matamu? Vanaheim, tidak, di mataku, Blue Oasis lah yang bertindak bodoh kali ini. Sejujurnya, setelah kami mengetahui bahwa Kaisar Pil kedua adalah anggota Istana Alam Mistismu, Wakil Ketua Serikatlah yang mendesakku untuk menghubungimu dengan harapan bisa berdamai sekaligus mengetahui papan peringkat acara. Dia tampaknya keliru percaya bahwa kami menjalin semacam koneksi selama waktu singkat kami bersama dalam penyerbuan. Aku, di sisi lain, tidak menyalahkanmu karena menyimpan dendam. Penilaian kita terlalu kurang saat itu. Aku hanya bisa menyesali, tetapi tidak akan pernah mengubah apa yang telah berlalu, Ketua Istana Izroth. Jadi seperti itu. Izroth merasa aneh bahwa seseorang dengan kepribadian seperti Vanaheim begitu tak tahu malu meminta bantuannya, mengingat situasinya. Sekarang, semuanya masuk akal. Setelah mereka memutuskan hubungan dengan Istana Alam Mistis, Blue Oasis berharap bisa berbaik hati dengan Kaisar Pil kedua, Langit Duniawi. Namun, mereka tak pernah menyangka Kaisar Pil kedua juga akan menjadi anggota Istana Alam Mistisnya. Khawatir kehilangan akses ke pil berkualitas tinggi dan tertinggal dari guild-guild top lainnya, meskipun itu berarti menelan harga diri mereka untuk sementara, mereka tak punya pilihan selain mendekati Izroth terlebih dahulu untuk mencoba berdamai. Sebagai salah satu guild top di RML, itu adalah kehilangan muka yang sangat besar. Izroth, jika semuanya berjalan sesuai rencana Blue Oasis, katakan padaku, apakah mereka masih menginginkan rekonsiliasi? Aku yakin kau tahu jawabannya. Kau salah mengira aku menyimpan dendam terhadap Blue Oasis. Terus terang, Blue Oasis tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Aku sama sekali tidak tertarik pada guildmu, apalagi berpura-pura berteman. Seperti katamu, Blue Oasis sudah membayar harga yang mereka bayar, jadi aku membiarkan mereka sendiri. Namun, aku akan memperingatkanmu sekali ini dan tidak akan pernah lagi. Jika Blue Oasis berpikir untuk melewati batas demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan mengikuti jejak Sage Falls. Vanaheim, Anda sudah menjelaskannya dengan jelas, Kepala Istana Izroth. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepada Wakil Ketua Serikat. Obrolan suara telah berakhir. Vanaheim mengakhiri panggilan suara. Ia merasa kata-kata Izroth terlalu kasar, tetapi jika ia berada di posisinya dengan segala pengaruh di pihaknya, Vanaheim merasa ia akan merespons dengan cara yang sama. Meski begitu, ia tak bisa menahan perasaan bahwa hal terburuk belum menimpa Blue Oasis-nya. Jika mereka tidak berhasil di ajang ini, maka... Sekitar 10 jam kemudian, Izroth telah lama menyeberang dengan selamat ke Rosentarus. Awalnya, tak banyak perbedaan antara Rosentarus dan Amaharpe, namun, semakin dalam ia memasuki kerajaan itu, alamnya semakin terasa. Rosentarus bagaikan hutan lebat yang dipenuhi berbagai makhluk eksotis dan tumbuhan. Izroth menemukan banyak permukiman dalam perjalanannya menuju sabuk demilitarisasi dan menyadari betapa uniknya Rosentarus sebagai sebuah kerajaan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain yang ia jelajahi. Hal ini tidaklah aneh mengingat sebagian besar kerajaan yang ia kunjungi hingga saat itu dipimpin oleh manusia. Di sisi lain, Rosentarus diperintah oleh Zensana. Suku Zensana adalah ras bibrida setengah manusia setengah hewan. Beberapa memiliki sifat manusiawi lebih daripada hewan, dan sebaliknya. Dari apa yang Izroth saksikan sejauh ini, masing-masing kelompok Zensana tampaknya hanya berdiam dengan subspesies mereka sendiri. Misalnya, kelinci tinggal dengan kelinci, burung dengan burung, kucing dengan kucing, dan seterusnya. Namun, ketika Izroth melihat pasukan yang ditempatkan di perbatasan Rosentarus, semua jenis subspesies Zensana hadir dan bekerja sama. Saya kira di luar ibu kota dan kota-kota besarnya, tidak umum melihat Zensana dari subspesies yang berbeda bersatu. Tiba-tiba, Izroth terhenti mendadak, menyipitkan mata, dan melirik ke samping. Ia mengaktifkan indera penglihatan energinya dan mengamati lingkungan sekitar secara menyeluruh. Api ini, ROOOOOOOOR. Gelombang kejut dahsyat menyapu Izroth, dan gemuruh menggelegar memenuhi hutan belantara di sekitarnya. Yang paling menakutkan, gemuruh ini berasal dari jarak lebih dari 30 meter dari posisi Izroth saat ini. Berapa banyak binatang buas yang mampu melepaskan raungan yang merusak dari jarak yang begitu jauh? Wuss! Izroth menggunakan wall walking untuk memanjat salah satu pohon terdekat sambil melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Dahan-dahan itu cukup tebal untuk menampung satu atau dua orang, jadi ia tidak kesulitan menggunakannya untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Beberapa saat kemudian,
Izrod berhenti di atas dahan pohon sambil berdiri tegak dan melihat ke kejauhan. Terletak sekitar 15 meter jauhnya di area terbuka hutan, ada sekelompok 8 pemain yang mengelilingi satu monster. Monster itu adalah makhluk sejenis chimera dengan kepala dan cakar singa, tubuh kambing, dan ekor ular. Panjang makhluk itu hampir 10 meter, termasuk ekornya, dan tingginya 3 meter. Ada tatapan haus darah dan ganas yang hadir di matanya saat tubuh binatang itu penuh dengan luka. Dari sudut pandang luar, monster itu sudah hampir mati. Namun, hal yang sama juga berlaku bagi para pemain yang mengepungnya. 1 tank, 4 support, dan 3 damage dealer tersisa. Output damage mereka mungkin tidak cukup kuat untuk menghabisinya. Setelah sejauh ini, sungguh malang. Nama, Chimera Polkentin yang gagal bos dunia. Tingkat, 50. HP, 5,08%. 556 keadaan mengerikan, Beast Reader. Menghadapi bos dunia level 50 dengan kelompok yang begitu kecil. Entah mereka percaya diri dengan kemampuan mereka atau sekelompok orang bodoh. Meskipun untuk membuatnya selema ini, aku hanya bisa berasumsi itu yang pertama. Chimera Polkentin yang gagal sama sekali tidak seperti binatang iblis yang dihadapi serigala bayangan Izrod di awal RML. Ia adalah bos dunia sungguhan yang mencapai ambang batas level 50, ini menempatkannya di level yang sama sekali berbeda. Melawan monster seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sekelompok pemain acak yang tiba-tiba memutuskan untuk membentuk sebuah party. Selain 10 guild teratas, tidak banyak organisasi yang mampu mengumpulkan potensi bertarung berkualitas dan berkuantitas seperti itu. Namun, Izrod tidak mengenali satu pun wajah di antara para pemain. Saat mengamati medan perang, Izrod menyadari sesuatu yang tidak biasa. Awalnya, ia tidak memperhatikannya. Namun, seiring berjalannya waktu dan tidak ada yang berubah, ia mulai merasa skeptis. Di tanah, ada 20 pemain yang tergeletak tak bergerak. Anehnya, Izrod tidak melihat api yang keluar dari tubuh mereka dengan indera penglihatan energinya, yang hanya bisa berarti satu dari 2 kemungkinan. Mereka entah sangat ahli menyembunyikan keberadaan mereka, atau semua orang di tanah sudah mati. Dalam situasi ini, Izrod condong ke arah yang terakhir. Mengapa tubuh mereka belum lenyap? Itulah pertanyaan yang muncul di benak Izrod. Sesuatu akan terjadi. Menggunakan indera penglihatan energinya, Izrod mengamati api warna-warni yang menyelimuti tubuh Chimera gagal itu meluas dengan cepat. Tiba-tiba, tepat saat HP makhluk itu mencapai 5%, banyak tubuh pemain yang tersebar di medan perang memancarkan cahaya ungu gelap. Tidak lama kemudian, energi ungu tua itu berubah menjadi sosok humanoid saat melayang diam di atas tubuh setiap pemain, kecuali mereka yang masih hidup. Jangan biarkan dia makan. Bansi, cegat dia, teriak tank party sambil menangkis serangan dari kaki berat Chimera gagal. Kekuatan yang dihasilkan oleh serangan itu menyebabkan tanah di bawah kaki prajurit itu retak, namun, ia berhasil bertahan dengan kokoh. HSSS. Tepat saat tank itu bertahan melawan serangan frontal Chimera gagal, lapisan mana korup yang tebal muncul dari ekor ularnya. Detik berikutnya, proyeksi magis seekor ular melesat dari ekor Chimera gagal dan melesat menuju pemain terdekat yang tergeletak di tanah. Atau, lebih tepatnya, energi ungu tua di sekujur tubuh mereka. Serahkan padaku, Brick, seru salah satu penyerang berkelas petarung. Dialah yang disebut Bansi oleh tank party. Bansi menggunakan skill pergerakan petarung tingkat tinggi, Nimble Footwork, untuk mendapatkan peningkatan kecepatan gerak yang signifikan. Dalam sekejap mata, ia berhasil memposisikan dirinya di antara proyeksi ular ajaib dan sosok energi humanoid. Bang! Bansi menyilangkan tangannya untuk bertahan saat proyeksi ular itu menghantamnya. Meskipun ia berhasil bertahan dari serangan itu, Bansi lumpuh sementara. Selain itu, HP-nya anjlok, menambah beban bagi para pendukung yang sudah berjuang keras untuk menjaga tank tetap hidup. Mana kita hampir habis di sini, dan ramuan kita sedang dalam masa pendinginan. Kalau terus begini, kita akan kehabisan mana sebelum berhasil membunuh makhluk ini. Salah satu pendukung bertipe klerik memperingatkan. Seandainya ketua guild ada di sini. Cih, dari sekian banyak target yang harus diteleportasi secara acak, pasti merekalah orangnya. Tank yang dipanggil One Shot Brick itu menggerutu pelan. Namun, tepat saat mereka mengira keadaan tidak akan bertambah buruk, sesuatu terjadi untuk pertama kalinya sejak pertarungan mereka dimulai, proyeksi ular kedua terpisah dari titik tengah proyeksi awal. Semua orang tercengang oleh kemunculan tiba-tiba ular kedua. Ini buruk, sangat buruk.
Ular ajaib kedua segera menyerbu ke arah sosok energi humanoid yang berbeda. Hentikan, teriak One Shot Break. Namun, sudah terlambat. Selain Banshee yang lumpuh, para damage dealer dan support lainnya terlalu jauh. Sedangkan One Shot Break sendiri, meskipun dengan keajaiban ia berhasil sampai di sana tepat waktu, ia tidak punya kemewahan untuk melepaskan diri dari Chimera yang gagal. Pek, ular ajaib itu menancapkan taringnya ke salah satu sosok humanoid berenergi ungu tua, dan sesaat kemudian, ular ajaib dan energi ungu itu lenyap. Tak lama kemudian, sosok-sosok energi lain yang melayang di atas para pemain yang tereliminasi pun lenyap. Sudah berakhir, kata salah satu pendukung dengan ekspresi ketakutan. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Dalam sekejap, HP Chimera yang gagal meningkat dari 5% menjadi 25%, penyembuhannya luar biasa besar, 20%. Ini bukan bos penjara bawah tanah, melainkan bos dunia. Nilai HP-nya sudah terlalu tinggi untuk ukuran monster liar. Penyembuhan sebesar 20% ketika mereka sudah hampir meraih kemenangan sungguh menghancurkan tim. One Shot Break menggertakkan giginya dan berkata, kita tidak akan menyerah sekarang. Kita sudah sejauh ini, apapun yang terjadi, kita akan berjuang sampai akhir dan pulang sebagai pemenang. Meskipun kata-kata yang diucapkannya dimaksudkan untuk memotivasi semua orang, bahkan One Shot Break sendiri tidak mempercayai apa yang ia katakan. Tak diragukan lagi, pertempuran ini telah berakhir. Sayang sekali, Izroth melihat ekspresi penuh harap mereka berubah menjadi kekecewaan. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk membantu mereka, ia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Lagi pula, jika yang diinginkannya adalah rampasan, hal terbaik yang harus dilakukannya adalah menunggu hingga pemain terakhir mati sebelum melancarkan gerakan melawan Chimera yang gagal. Akan tetapi, karena itu adalah bos dunia level 50, Izroth mengerti bahwa bahkan dia sendiri akan kesulitan menghadapinya dengan tingkat kekuatannya saat ini, terlebih lagi setelah melihat sendiri apa yang dapat dilakukan oleh ekornya sendiri. Berbeda dengan serigala bayangan, bos dunia seperti Chimera gagal membutuhkan persiapan beberapa hari untuk dihadapi. Bahkan saat itu pun, masih ada variabel yang belum diketahui, seperti ular ajaib kedua yang baru muncul setelah Chimera gagal mencapai 5% HP. Melawannya sendirian akan menghabiskan terlalu banyak waktuku. Aku bisa mencoba menghabisinya dalam satu serangan dengan pedang kedua atau ketigaku yang mematikan, tapi aku tidak punya dendam terhadap mereka. Apalagi, pedang kedua Izroth yang mematikan memiliki efek eksekusi. Selama HP seseorang di bawah 25%, mereka akan langsung terbunuh. Namun, efek eksekusi cenderung tidak dapat diandalkan untuk monster boss karena sebagian besar kebal terhadap skill kematian instan. Adapun pedang malapetaka ketiganya, pedang itu tidak membedakan antara kawan dan lawan, jadi, dia tidak ragu dalam benaknya bahwa para pemain di sana akan tersapu bersama Chimera yang gagal. Tepat saat Izroth tengah mempertimbangkan apakah dia harus bertindak atau tidak, telinganya berkedut mendengar suara sesuatu yang mendekat dengan cepat di kejauhan. Wuss! Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup melewati Izroth saat dia menoleh ke sampingnya dan melihat seekor binatang serigala besar dengan dua ekor terbang tinggi di atas dahan pohon tempat dia berdiri. Mata binatang serigala itu berwarna biru api, dan dua tanduknya mencuat dari atas kepalanya. Di mata kanannya terdapat 3 bekas luka yang tampak seperti bekas cakaran tajam dari pertempuran sengit. Namun, yang paling mengejutkan adalah ada seseorang yang duduk di punggung binatang serigala itu dengan kaki-kakinya yang anggun di sampingnya, seorang wanita. Gelombang rambut perak dengan pinggiran di sisir ungu memasuki pandangan Izroth. Saat itulah mata mereka bertemu. Untuk sesaat, rasanya seperti menatap buket lavender hydrangea dengan sentuhan merah muda. Bibir wanita itu sedikit terbuka, seolah terkejut dengan kehadiran Izroth. Namun, bibirnya melengkung membentuk senyum, seolah menyadari sesuatu yang menarik. Pertemuan itu hanya berlangsung sepersekian detik ketika serigala itu dengan cepat menyerang Chimera yang gagal. Meskipun Izroth berhasil melihat dengan jelas nama pemain wanita itu ketika ia lewat. Meng Jiang, aku tidak familiar dengan nama itu. Tapi, menunggangi binatang buas seperti tunggangan, mungkinkah itu ada hubungannya dengan orang itu? Penunggang binatang buas. 557 Meng Jiang dari binatang suci, mencapai kesepakatan. Beberapa waktu lalu, sebelum Izroth berpartisipasi dalam seleksi tim kedua di Sky Palace, ada pengumuman dunia tentang seseorang yang akan menjadi orang pertama yang menunggangi tunggangan. Namun, pada saat pengumuman,
orang tersebut memilih untuk merahasiakan identitasnya. Akibatnya, nama pemainnya tidak pernah diungkapkan. Hal ini menyisakan salah satu misteri terbesar RML yang membingungkan. Lagi pula, siapa yang tidak tertarik dengan cara mendapatkan dan menunggangi tunggangan? Saat ia terus mengamati pertempuran, beberapa detik kemudian, Izrod menerima pesan dari pengirim yang tak terduga. Itu dia. Anehnya, pesan itu datang dari Meng Jiang. Peringatan sistem, pemain Meng Jiang telah mengirimkan pesan kepada Anda. Halo, saya Meng Jiang, pemimpin Serikat Binatang Suci. Apakah Anda bersedia membantu kami di sini, Tuan Juara Pertama? Sama seperti Izrod yang bisa melihat nama pemainnya saat ia melesat melewatinya, ia juga bisa melihat nama pemainnya. Sebagai satu-satunya pemain di papan peringkat acara, ia pasti hidup di bawah batu jika tidak mengenali nama pemainnya. Binatang Suci. Begitu, semuanya masuk akal sekarang. Persis seperti dugaan Izrod, para pemain yang melawan Chimera gagal adalah anggota Guild 10 besar. Hal itu jelas menjelaskan bagaimana mereka bisa menyeret bos dunia level 50 ke kondisi menyedihkan seperti saat ini. Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai Secret Beast, terutama karena mereka adalah salah satu dari 10 guild teratas yang tidak pernah mendirikan markas di Amaharpe atau Proximus. Sebaliknya, mereka memusatkan upaya mereka di kerajaan Rosentarus dan menempatkan markas utama sementara mereka di ibu kotanya sejak awal RML. Izrod tidak tahu banyak tentang binatang suci, tetapi jika mereka ditempatkan di Rosentarus, sekutu Amaharpe, bisa dipastikan mereka berada di pihak yang sama selama perang. Namun, mengapa mereka menunggu hingga perang dimulai untuk melawan bos? Bukankah mereka takut menyia-nyiakan nyawa mereka yang terbatas? Lagi pula, godaan bos dunia terlalu sulit diabaikan bagi kebanyakan orang. Kalau kita berada di pihak yang sama dalam perang ini, sebagai Kapten GSU, kurasa aku agak berkewajiban untuk membantu mereka. Tapi, pulang dengan tangan kosong itu mustahil. Izrod membalas pesan Meng Jiang. Ia sudah bergabung dengan pertarungan dengan monster serigalanya. Ia tampak seperti kelas pemanggil yang juga mampu menggunakan mantra sihir jarak menengah hingga jauh. Peringatan sistem, Anda telah mengirim pesan kepada pemain Meng Jiang. Bantuan saya tidak murah, Ketua Serikat Meng Jiang. Pilihan pertama, 4 item. Ini penawaran saya untuk Anda. Hampir seketika setelah membalas, Izrod menerima permintaan pertemanan dari Meng Jiang. Ia menerimanya, dan saat itu juga, Izrod menerima undangan obrolan suara darinya. Dia jelas tidak membuang-buang waktu. Mari kita lihat apa yang ingin kau katakan. Izrod membiarkan obrolan suara itu berlanjut ketika sebuah suara manis nan menawan menyapanya. Obrolan suara telah dimulai. Meng Jiang, 4. Tentunya pemilik istana alam mistis tidak kekurangan sumber daya dan peralatan, kan? Bagaimana kalau memilih satu barang pilihanmu dulu? Kami mengingat semua kebaikan dengan baik. Izrod, kau salah. Tawaranku bukan upaya negosiasi. Terus terang saja, bahkan 4 item dari bos dunia ini tidak cukup bagiku untuk menawarkan jasaku. Meng Jiang, aku lihat kau mematok harga dirimu terlalu tinggi. 4 bos dunia yang dijatuhkan adalah masalah hidup dan mati bagi guild seperti kami, bisakah kau benar-benar memenuhi standar harga diri setinggi itu? Izrod, karena kamu yang pertama menghubungiku, kurasa kamu sudah tahu jawabannya. Pilihlah dengan hati-hati. Padahal kalau aku jadi kamu, aku akan segera mengambil keputusan. ROAAAAAAR. Chimera yang gagal itu mengeluarkan raungan menggelegar yang untuk sementara membuat semua target dalam jangkauannya kehilangan orientasi. Namun, berkat pasif fisik agung dari tubuh emas surgawi Izrod, ia tidak terpengaruh oleh raungan makhluk itu. Sayangnya, di luar Meng Jiang dan binatang serigalanya yang mundur ke sisinya, para anggota binatang suci tidak mempunyai kemewahan kekebalan yang sama. Bang! Chimera yang gagal mengayunkan cakarnya ke tank milik party yang kebingungan, namun, mereka nyaris berhasil menangkisnya tepat waktu untuk mencegah kerusakan penuh dari serangan itu. Namun, serangan itu terlalu dekat untuk kenyamanan, terutama ketika para support kesulitan mengimbangi kerusakan yang dihasilkan Chimera yang gagal. Begitu raungan itu menghilang, serigala buas milik Meng Jiang menyerbu kembali dan meneruskan serangannya terhadap Chimera yang gagal. Meng Jiang, pilihan pertama, 1 barang. Aku tahu meskipun istana alam mistis tidak kekurangan sumber daya, masih ada material yang hanya bisa ditemukan di Rosentarus. Aku bersedia menyediakan material-material ini untukmu dengan harga diskon. Langka dan lebih rendah 30% di bawah harga pasar, langka 20%, dan unggul 10%.
Selain itu, binatang suciku akan berutang budi padamu, dan kami selalu membalas budi. Lebih dari ini, aku khawatir kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Senyum riang tersungging di wajah Izrod. Ia tahu meminta 4 item dari bos dunia level 50, apalagi memiliki 4 item tersebut terlebih dahulu, tidaklah praktis. Namun, Izrod penasaran bagaimana Meng Jiang akan menanggapi permintaannya yang aneh itu dan terkejut dengan tawaran balasannya yang halus. Cara seorang pemimpin serikat bersikap di bawah tekanan, meski tidak mengungkapkan semuanya, memberi Izrod gambaran umum tentang bagaimana serikat itu sendiri beroperasi, atau, paling tidak, bagaimana pemimpinnya bersikap. Berdasarkan tanggapan Meng Jiang dan tidak adanya reputasi buruk tentang binatang suci, Izrod akhirnya mengambil keputusan. Izrod, kuharap ingatanmu tidak terpengaruh setelah semuanya beres, Ketua Guild Meng Jiang. Aku tidak ingin harus menyegarkannya untukmu. Aku setuju dengan syaratmu. Obrolan suara telah berakhir. Izrod mengakhiri panggilan suara setelah menyetujui usulan Meng Jiang. Memiliki koneksi dengan Guild papan atas di Rosentarus bisa terbukti bermanfaat dalam banyak hal. Kesepakatan ini lumayan. Saya akan sedikit rugi dalam jangka pendek, tetapi keuntungan jangka panjangnya tidak bisa diabaikan. Tak sampai setengah menit setelah panggilan suara berakhir, sebuah peringatan sistem muncul di hadapan Izrod. Itu adalah undangan ke pesta Meng Jiang. Peringatan sistem, Anda telah diundang untuk bergabung dengan Raid Party anggota saat ini, 32 pemimpin party, Meng Jiang, apakah Anda ingin menerimanya? 32. Chimera pasti sudah memakan cukup banyak dari mereka setelah kematian mereka. Sungguh ajaib mereka bisa bertahan hidup selama ini. Sudah berapa lama mereka melawan makhluk ini? Tidak ada sekitar 32 mayat di medan perang, baik hidup, mati, maupun tidak. Belum lagi, setelah Chimera gagal melahap energi ungu gelap itu, tubuh pemain yang melayang di atasnya pun menghilang. Izrod menemukan bahwa alasan mengapa tubuh para pemain tidak langsung menghilang setelah kematian mereka pasti terkait dengan salah satu kemampuan Chimera gagal untuk memasok tubuh dengan lebih baik bagi kemampuan penyembuhannya. Mari kita mulai dengan menyingkirkan makanan dari persamaan. Sosok Izrod mulai menghilang dan menghilang secara bertahap, bayangan samar dirinya terbentuk di atas dahan pohon. Sesaat kemudian, bayangan itu lenyap saat ia turun ke medan perang. Sementara itu, sekarang, Acoguan, perintah Meng Jiang saat serigala buas itu, yang telah menggunakan kecepatannya untuk menyerang Chimera gagal dari berbagai sudut, mundur ke sisi Meng Jiang. Hore! Binatang serigala, Acoguan, melepaskan lolongan bergema saat lapisan aura biru dan merah melingkupi Acoguan, Meng Jiang, dan sekutunya. Peringatan sistem, semua sekutu telah diperkuat oleh Unchained Hold milik Acoguan. Peringatan sistem, semua sekutu mengalami peningkatan serangan, pertahanan, kelincahan, dan sihir sebesar 30% selama 5 menit. Peringatan sistem, semua sekutu mengalami generasi HP dalam pertempuran, dan generasi MP meningkat masing-masing sebesar 125% dan 100% selama 5 menit. Pada saat yang sama, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati Meng Jiang. Ia segera menoleh ke samping dan disambut oleh siluet yang berkelap-kelip. 558 masalah besar. Solusi Izrod. Sungguh skill buff yang kuat. Bukan hanya satu stat utama yang meningkat 30%, tapi 4. Lonjakan kekuatan seperti ini cukup untuk membuat total kerusakan pemain melonjak drastis. Selain itu, ia memberikan peningkatan generasi HP dan MP dalam pertempuran, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anggota Secret Beast yang tersisa yang berada di kaki terakhir mereka. Terlebih lagi, skill ini memiliki jangkauan efek AU yang sangat luas. Namun, yang paling menakjubkan dari skill ini adalah durasinya yang hanya 5 menit. Skill tipe buff AU yang bisa bertahan selama itu hampir tidak pernah terdengar. Apalagi untuk skill dengan level setinggi itu. Setidaknya itu skill peringkat S. Sungguh praktis. Meski begitu, keberuntungan guild ini cukup buruk. Jika mereka punya buff ini lebih awal, kemungkinan besar mereka sudah mengalahkan Chimera gagal sebelum kedatanganku. Dengan flickering steps-nya yang aktif dan pasif dari Light Feather Footwork-nya yang meningkat, buff Meng Jiang membuat kecepatan Izrod, serta kekuatannya secara keseluruhan, mencapai tingkatan baru. Wuss! Izrod tiba-tiba berhenti sebelum salah satu pemain binatang suci terkapar di tanah dan meraih kerah mereka. Saat itu juga, lapisan energi ungu gelap menyelimuti tubuh pemain tersebut. Saat One Shot Break menyaksikan tindakan Izrod dari sudut matanya, jantungnya hampir jatuh dari dadanya.
Jangan. Namun, sebelum One Shot Break sempat memberi peringatan, ekspresi wajahnya berubah muram saat ia mengamati energi magis terbentuk di sekitar ekor ular Chimera yang gagal. HSSS. Ini gawat. Bahkan pemain tercepat kita pun tak bisa lari darinya. Banshee. Seru One Shot Break saat proyeksi ular ajaib muncul dan dengan cepat memanjang dari ekor Chimera gagal. Kali ini, ular itu langsung menuju Izrod. Aku tidak akan berhasil, teriak Banshee. One Shot Break ingin dia mencegat ular ajaib itu, namun, semua kemampuan geraknya sedang dalam masa pendinginan. Belum lagi, ular ajaib ini berbeda dari proyeksi normal. Biasanya, ular ajaib itu hanya aktif setiap kali Chimera gagal kehilangan 25% HP-nya, ini baru aktif ketika HP-nya turun menjadi 80%. Namun, ada cara lain bagi ular ajaib itu untuk muncul, yaitu dengan menyentuh makanannya. Para anggota binatang suci mempelajari hal ini dengan susah payah. Setelah penggunaan awal ular ajaib, pikiran pertama para anggota binatang suci sama dengan Izrod, memindahkan mereka yang mati keluar dari jangkauan efektivitas Chimera yang gagal. Namun, mereka membayar harga yang mahal ketika mereka menemukan bahwa Chimera yang gagal tidak hanya segera menargetkan tubuh pemain yang mati dengan ular ajaibnya, tetapi proyeksinya bergerak 2 kali lebih cepat. Pada akhirnya, bahkan anggota tercepat mereka pun tak mampu berlari lebih cepat, dan Chimera yang gagal akhirnya memulihkan 20% HP-nya setelah melahap tubuh pemain yang mati. Inilah mengapa, meskipun sulit untuk dihadapi, mereka memutuskan untuk tidak memindahkan tubuh pemain yang tumbang itu lagi. HSSS. Siluet Izrod berkedip saat ia berlari mendekat dan menangkap pemain kedua, lalu ketiga. Hal ini menyebabkan 2 proyeksi ular ajaib tambahan terbentuk, sama cepatnya dengan yang pertama. Ketika para anggota binatang suci melihat ini, mereka hampir muntah darah karena marah. Ketua Serikat telah memberitahu mereka tentang identitas dan latar belakangnya, jadi mereka pikir dia akan berguna. Tapi apa ini? Apa dia ingin mereka gagal begitu parah? Jika ular-ular ajaib itu menancapkan taring mereka ke ketiga pemain, Chimera yang gagal akan pulih 60%. Pada saat itu, bahkan dengan buff Meng Jiang, tidak akan ada peluang untuk menang. Suara mendesing. Ular ajaib pertama menghantam tanah dan menembus siluet Izrod saat ia menghindari serangan itu, namun, ular ajaib itu tak kenal ampun. Pergerakannya tak terhenti saat memantul dari tanah dan melesat ke arah Izrod. Bahkan dengan flickering steps-nya yang aktif dan buff dari Meng Jiang, ular ajaib itu melacak pergerakannya dengan sempurna. Proyeksi-proyeksi itu pasti terkunci pada energi gelap yang mengelilingi para pemain. Aku tak bisa menggoyahkannya, tapi... Izrod menendang kaki belakangnya untuk menghindari serangan yang datang, saat ular ajaib kedua dan ketiga menyusul dan melancarkan serangan penjepit dengan proyeksi lainnya. Permainan kucing-kucingan yang berkecepatan tinggi terjadi antara Izrod dan para ular saat ia menjauh dari Chimera yang gagal. 10 meter, 20 meter, 30 meter. Izrod tiba di kawasan hutan, tetapi ular-ular itu tetap ada saat ia dengan cekatan meliuk-liuk di antara pepohonan. 40 meter, 50 meter, sampai sejauh ini. Izrod mulai berpikir bahwa ular-ular ajaib itu tidak memiliki batas jangkauan. Mampu bergerak sejauh 50 meter dari inangnya tanpa kehilangan kecepatan, tidak heran One Shot Break bilang bahwa bahkan pemain tercepat mereka pun tak mampu berlari lebih cepat dari mereka. Namun, tepat ketika Izrod mencapai ketinggian 51 meter, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular-ular ajaib yang mengejarnya tanpa henti tiba-tiba mulai menggelembung dan larut. HSSS. Teriak. Ular-ular itu berteriak sebelum lenyap sepenuhnya. Pada saat yang sama, ketiga pemain di tangan Izrod menghilang dan berubah menjadi partikel. 51 meter bola balik. Kalau compressed lightning movementku tidak sedang cooldown, itu tidak akan jadi masalah. Tapi, sepertinya aku harus pakai metode lain. 3 sekaligus tidak cukup. Izrod masih punya banyak waktu tersisa di langkah berkedipnya, tetapi dia mengerti bahwa tidak ada sedetik pun waktu tersisa. Zewood. Sosok Izrod lenyap dari tempatnya berdiri. Sementara itu, beberapa detik yang lalu, kembali ke medan perang utama bos dunia, para anggota binatang suci kebingungan. Ular-ular ajaib telah menghilang, tetapi HP Chimera gagal tidak bertambah sedikit pun. Mungkinkah dia benar-benar berlari lebih cepat dari 3 ular ajaib? Mustahil. Bahkan pemain tercepat mereka pun tidak bisa berlari lebih dari 20 meter sebelum ular-ular itu mengejarnya. Dilihat dari seberapa panjang ular-ular itu memanjang sebelum menghilang, jelas bahwa mereka memanjang setidaknya 2 kali lipat dari 20 meter. Namun,
HP Chimera gagal tidak mungkin menipu mereka. Tak diragukan lagi, dia berhasil. Para anggota binatang suci tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, keterampilan gerakan dan waktu reaksi mengerikan macam apa yang dimiliki Izrod hingga mampu menghasilkan hasil yang begitu sempurna pada percobaan pertamanya. Zeus, petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Semua orang terkejut ketika seseorang muncul entah dari mana, tak jauh dari 2 pendukung binatang suci. Namun, ketika mereka menyadari siapa orang itu, mereka hampir melompat kaget. Yang muncul adalah Izrod. Namun, ini seharusnya tidak mungkin. Bahkan belum sedetik pun sejak ular-ular ajaib itu lenyap, bagaimana mungkin dia bergerak lebih dari 40 meter secepat itu. Padahal, tak satu pun anggota binatang suci siap menghadapi apa yang terjadi selanjutnya. Seperti sebelumnya, Izrod mengangkat 3 pemain yang terjatuh. Namun, tak seorang pun menduga ia akan mengangkat pemain keempat. Hal ini menyebabkan bukan 3, melainkan 4 ular ajaib terbentuk dan mengejar Izrod. Mereka yang berasal dari binatang suci hampir pingsan karena terkejut. Ada batas kepercayaan diri yang berubah menjadi kesombongan, dia tidak mungkin bisa mengusir 4 ular ajaib. Benar, kan? Saat para anggota Secret Beast menahan napas dengan cemas, tak lama kemudian, proyeksi itu menyebar dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Zeus, namun, sebelum ketidakpercayaan mereka sempat muncul, tepat saat proyeksi memudar, Izrod langsung muncul kembali di medan perang dan membawa pergi 4 pemain lainnya. Dia tidak melakukannya sekali atau 2 kali, melainkan 4 kali. Terakhir kali, dia bahkan membawa 5 pemain bersamanya. Hal ini membuat para anggota Secret Beast tercengang. Bahkan One Shot Break kehilangan konsentrasinya sejenak dan hampir gagal menangkis serangan Chimera yang gagal. Mobilitasnya mengerikan sekali. Apa dia menggunakan teknik teleportasi yang dipadukan dengan semacam keterampilan gerak tingkat tinggi? Gumam Meng Jiang pelan sambil menyaksikan tontonan yang tersaji di depan matanya. Dalam sekejap mata, Izrod menyingkirkan setiap pemain yang tumbang dari jangkauan Chimera yang gagal. Wuss, Izrod muncul dari area hutan dengan normal untuk pertama kalinya, dan sosoknya berhenti berkedip saat ia kembali ke keadaan normalnya. Begitu saja, ia telah melenyapkan kekhawatiran dan ancaman terbesar dari Guild Binatang Suci. Itu menghabiskan cukup banyak esens. Tapi, itu mengatasi satu masalah besar. 559 Chimera Polkentin yang gagal bagian setengah. Teori Meng Jiang benar. Izrod tidak hanya menggunakan Flickering Steps, tetapi juga keempat serangan Enhanced Instantaneous Movement miliknya. Setiap kali dia mengantarkan sekelompok pemain keluar jangkauan Chimera yang gagal, dia segera menggunakan Enhanced Instantaneous Movement untuk kembali ke medan perang. Mengingat keterampilan itu hanya memungkinkan Izrod bergerak sejauh 15 meter dalam satu waktu, namun ia menempuh jarak hampir 50 meter, hal itu tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena peningkatan sumbernya. Untungnya aku memulihkan semua esensiku yang hilang dengan mengonsumsi esensi roh agung. Namun, aku tak pernah menyangka batas sumberku akan berkembang sejauh ini. Aku meremehkan perbedaan antara esensi jiwaku sebelumnya dan sumber roh. Sebelum berevolusi menjadi sumber roh, esensi jiwa Izrod membatasi jangkauan kemampuannya, dan berapapun banyaknya esensi yang dituangkannya, peningkatannya tidak dapat lebih dari 50%. Kini, Izrod bisa meningkatkan jangkauan skillnya, bukan 50% atau 100%, melainkan 200%. Artinya, jika ia menuangkan 200 poin esens ke skill seperti Enhanced Instantaneous Movement miliknya, alih-alih 15 meter, ia bisa langsung bergerak sejauh 45 meter hanya dengan sekali pengisian daya. Sayangnya, perubahan ini hanya berlaku untuk skill Izrod yang tidak menimbulkan kerusakan. Sedangkan untuk skill yang menimbulkan kerusakan, batas peningkatan jangkauannya kini menjadi 100%. Meskipun demikian, peningkatan ini tetap signifikan dibandingkan batasan sebelumnya. Kau benar-benar tahu cara mencari nafkah, Tuan Juara Pertama, komentar Meng Jiang saat Izrod kembali ke medan perang utama. Karena kita sudah sepakat, tentu saja aku akan menepati janjiku, jawab Izrod santai sambil menghunus pedang badainya. Nama, Chimera Polkentin yang gagal, bos dunia. Tingkat, 50. HP, 17,02%. Izrod dengan cepat mempersempit jarak saat ia melesat menuju Chimera yang gagal. Oh, mereka mampu melakukan kerusakan sebesar ini hanya dengan sedikit orang yang menyerang. Izrod mengayunkan pedangnya ke sisi kanan Chimera yang gagal, meninggalkan luka pedang yang terlihat. -2488.
Begitu, tidak heran mereka menimbulkan begitu banyak kerusakan dalam waktu sesingkat itu. Pertahanannya hampir tidak ada. Serangan Izroth barusan ditujukan untuk menguji pertahanan Chimera yang gagal, dan dia segera menyadari bahwa pertahanannya sangat lemah, terutama mengingat statusnya sebagai bos dunia. Statistik utamanya harus didistribusikan di antara faktor-faktor kekuatannya yang lain. Dengan skill yang dapat memulihkan 20% HP-nya secara instan, kesehatannya mungkin berada di skala paling bawah dalam menghadapi bos dunia. Ini menyisakan serangan, sihir, dan kelincahan. Namun, selain ular-ular ajaib itu, saya belum melihatnya menggunakan serangan berbasis sihir lainnya. Kecepatan serangan dan pergerakannya memadai, tetapi tubuh utamanya tidak memiliki mobilitas yang sama dengan ular-ular ajaib. Setidaknya, itu tidak cukup untuk mengalahkan kelas tank tipe prajurit. Ini menjadikan serangan sebagai pilihan paling logis untuk akar utama kekuatannya. Jika seperti itu, masalahnya hanya seberapa lama binatang suci, tank, dan pendukungnya, dapat menahan kekuatan brutal Chimera yang gagal. Namun, ada satu hal yang tidak dipahami Izroth. Bagaimana Chimera yang gagal bisa membunuh begitu banyak pemain papan atas? Sejauh ini, ia belum menunjukkan keahlian yang mampu melakukannya, tidak masuk akal. Ia melewatkan sesuatu, meskipun tidak ada waktu untuk duduk diam dan bertanya. Tepat saat Izroth menyelesaikan analisisnya terhadap Chimera yang gagal, makhluk itu menghantamkan kaki besarnya ke One Shot Brick. Bang! One Shot Brick meletakkan perisainya di hadapannya dan menangkis serangan yang datang saat tanah di bawahnya runtuh dan menyebabkan kakinya terbenam setengah meter ke dalam tanah. Diblokir. Minus 20.295. Bajingan ini. One Shot Brick mengeluh pelan setelah menerima pukulan Chimera gagal. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin ganas serangan Chimera gagal. Awalnya, ia hanya memberikan 5.000 kerusakan ketika One Shot Brick menangkis serangannya. Sekarang, ia memberikan kerusakan lebih dari 4 kali lipat. Untungnya, kecepatan serangannya bukan yang tercepat, sehingga memberi ruang bernapas bagi para pendukung. Namun, kekuatan serangan Chimera gagal meningkat jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Jika terus seperti ini, tak lama lagi serangan Chimera gagal akan terlalu berat bagi One Shot Brick, entah ia menangkis atau tidak. Para pendukung memulihkan HP One Shot Brick hingga penuh, namun, tepat ketika HP-nya pulih, sebagian besar HP-nya kembali terkikis oleh Chimera yang gagal. Menyembuhkan kerusakan konstan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para pendukung dari Secret Beast dalam waktu lama, bahkan dengan buff Meng Jiang yang sedang aktif. Tiba-tiba, aura di sekitar Chimera gagal berubah. Mata ekor ular makhluk itu bersinar kuning terang saat ular itu menjulurkan tubuhnya ke udara. Mereka datang. Semuanya, bersiaplah. One Shot Brick memperingatkan. Tidak lama setelah dia berbicara, beberapa retakan kecil muncul di area yang sama di medan perang. Secara keseluruhan, ada 20 celah seperti ini, dan dari masing-masing celah muncul seekor ular hitam dengan mata kuning menyala yang sama seperti ekor Chimera yang gagal. Nama, ular kebencian elit. Tingkat, 50. HP, 50.100%. Bansi, Izroth kalian berdua akan mengurus mereka. Awas racun mereka, seru One Shot Brick. Bansi merupakan dealer kerusakan target tunggal yang paling lemah di antara mereka, namun, apa yang kurang darinya dalam kerusakan target tunggal, ia lebih dari sekadar menebusnya dengan keterampilan AOE dan kekokohannya. Sedangkan untuk Izroth, One Shot Brick tidak tahu banyak tentangnya selain bahwa ia cepat, sangat cepat. Karena itu, One Shot Brick berasumsi statistik Izroth hanya berfokus pada kecepatannya, yang berarti damage-nya tidak akan setinggi itu. Setidaknya, tidak setinggi anggota Secret Beast lainnya. Selain itu, HP Izroth relatif tinggi untuk seseorang dengan mobilitas tinggi, oleh karena itu, daya tahannya seharusnya tidak menjadi masalah. Itulah sebabnya One Shot Brick memutuskan untuk memasangkannya dengan Bansi untuk mengalahkan Serpents of Malice. Mereka tidak mampu mengambil damage dealer terbaik mereka dari file Chimera. Kemungkinannya memang jauh dari besar, tetapi keduanya mampu menerima beberapa serangan tanpa risiko musnah. Bansi mundur dari Chimera yang gagal dan memposisikan dirinya di sebelah Izroth, yang telah berlabuh di antara ular kebencian dan kelompok penyerang. Jangan lengah, makhluk-makhluk inilah yang menyebabkan begitu banyak rekan guild kita mati. Karena jumlah kita yang tersisa sangat sedikit, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang kita hadapi sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan mengawasimu, dan kau juga mengawasiku. Kuharap peringkatmu bukan cuma pamer. Bansi berkata setengah bercanda untuk mencairkan suasana.
Dia bukan orang bodoh. Sebesar apapun keberuntungan yang dibutuhkan, mustahil mencapai posisi yang diraih Izrod dalam waktu kurang dari sehari tanpa keahlian yang mendukungnya. Jadi, itulah yang menyebabkan banyak di antara mereka jatuh. Izrod tersenyum riang sebagai tanggapan. Ia lalu mengetukkan kakinya pelan ke tanah saat para ular kebencian merayap ke arahnya dan Bansi. Keren. Tiba-tiba, bumi di sekitarnya mulai berguncang saat gelombang getaran menghantam ular kebencian. 3 detik berlalu, dan langit di atas medan perang menjadi gelap dengan pusaran awan kelabu setinggi 60 meter yang terbentuk di atmosfer. Bes, krek, di dalam pusaran itu, percikan-percikan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya terlihat berlompatan tanpa henti. Bersamaan dengan itu, Izrod mengarahkan pedang badainya ke langit, dan di dalam pupil matanya muncul kilatan petir ungu. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati semua orang di medan perang. Boom! Angin sepoi-sepoi berhenti dan digantikan oleh angin kencang yang liar dan tak terkendali, disertai derasnya hujan bila angin yang turun dari langit. HSSS. Wus. Pekik. Minus 5249. Minus 5249. Serangan kritis. Minus 10.499. Minus 5249. Ular kebencian dibombardir oleh bila angin yang ganas selama 10 detik penuh sebelum langit akhirnya cerah, dan badai lenyap secepat kemunculannya. Bansi berdiri di samping Izrod dengan mulut sedikit terbuka karena tidak percaya, dan matanya melebar karena terkejut sementara pikirannya sejenak menjadi kosong. Ular kedengkian, semuanya berjumlah 20 orang, telah lenyap. 560 Chimera Polkentin yang gagal bagian, 2/2. Ular kebencian tidak terlalu kuat, namun, mereka banyak jumlahnya, cepat, dan racunnya dapat menyebabkan kelumpuhan sekaligus menimbulkan sedikit kerusakan seiring berjalannya waktu. Menangani mereka bukanlah tugas yang mustahil, tetapi bukan sesuatu yang bisa diabaikan atau ditunda. Lagi pula, jika mereka dibiarkan berkeliaran bebas di medan perang, maka akan terjadi pengulangan maut seperti yang terjadi pertama kali ular kebencian muncul di hadapan binatang suci. Akan tetapi, bukan hanya ular kebencian yang dibasmi oleh badai besar Izrod, bahkan Chimera yang gagal pun tidak luput dari kerusakan yang ditimbulkan hujan bila angin. Selain bila angin badai besar, Chimera gagal juga terkena efek kehabisan darah dari skill senjata tersebut. Selain itu, stigma darah Izrod muncul beberapa kali, menyebabkan Chimera gagal menerima kerusakan yang lebih parah seiring waktu. Dia benar-benar sesuai rumor, gumam Meng Jiang. Meskipun guildnya tidak bermarkas di Amaharpe, sebagai pemimpin guild binatang suci, Meng Jiang berusaha keras untuk mengetahui tentang tokoh-tokoh penting yang tinggal di sana. Ada juga fakta bahwa sebagian besar guild teratas awalnya terkonsentrasi di Amaharpe. Namun, jika ada satu nama yang paling sering muncul di laporan, itu pasti Izrod. Mayoritas tokoh yang menjadi sorotan RML telah memantapkan diri di dunia game, entah bagaimana caranya. Namun, Izrod adalah kuda hitam, sebuah ketidakberesan. Menyelesaikan bos dunia pertama, mengalahkan Dungeon pertama sendirian, meraih juara pertama di ajang pelindung Amaharpe dengan selisih yang cukup besar, membuka toko milik pemain pertama, dan yang terbaru, menyelesaikan raid hardcore dengan Sleeping Gardenia. Daftarnya masih panjang. Orang lain mungkin memuji Sleeping Gardenia karena berhasil menyelesaikan serangan berat, tapi aku tahu kau memainkan peran kunci dalam kesuksesan mereka, Tuan Juara pertama. Ini jauh dari apa yang sebenarnya bisa kau lakukan, kan? Seberapa banyak yang kau sembunyikan? Aku ingin melihatnya sendiri. Meng Jiang berpikir dalam hati. Wus! Achoguan melompat dari punggung Chimera yang gagal setelah menebas binatang itu dengan cakarnya dan mendarat dengan selamat di sebelah Meng Jiang. Meng Jiang menjentikkan tangan kirinya saat kipas bulu Uchiwa dengan bulu merah tua, hitam, dan putih muncul. Achoguan, gunakan analisis lengkap, tapi, jangan hentikan seranganmu. Aku ingin tahu segalanya tentang teman baru kita, kata Meng Jiang sambil tersenyum menawan. Achoguan mendengus pelan saat tatapannya terkunci pada Izrod. Matanya bersinar putih sebelum kembali normal saat serigala buas itu mengalihkan perhatiannya dari Izrod dan melanjutkan serangannya terhadap Chimera gagal. Namun, saat ia berhadapan dengan Chimera gagal, orang dapat melihat bahwa mata kanan Achoguan berdenyut seperti detak jantung, bersinar putih sesaat dan kembali normal di saat berikutnya. Sementara itu, Izrod berbalik menghadap ke arah Chimera yang gagal ketika ia tiba-tiba diliputi sensasi aneh. Aneh. Untuk sesaat, Izrod bersumpah bahwa ia sedang diawasi diam-diam. Namun, perasaan itu dengan cepat lenyap tanpa jejak.
Hal itu mengingatkan Izroth pada Aru, anggota ras Pantasmal yang telah membuntutinya sejak ia hampir memulai RML. Namun, kali ini, perasaan itu terasa lebih invasif. Apakah aku hanya membayangkannya? Pada akhirnya, karena tidak ada niat jahat di baliknya dan tidak ada apapun di sekitarnya saat ia memindai menggunakan indera penglihatan energinya, Izroth memutuskan untuk menyimpannya di dalam pikirannya. Jika ada sesuatu yang mengawasinya, entah sudah hilang atau sangat ahli dalam menyembunyikan keberadaannya. Izroth melirik Bansi dan berkata, "Bansi, iya. Pertempuran belum berakhir." Bansi tersadar saat dia juga menghadapi Chimera yang gagal. "Baiklah, ya, kau benar. Aku tidak akan membiarkan diriku teralihkan di saat genting seperti ini," kata Bansi sambil menarik napas dalam-dalam untuk kembali fokus. Namun, dalam hati ia mengerutkan kening saat Izroth kembali beraksi. Sejujurnya, Bansi tidak mengharapkan banyak bantuan dari Izroth, mengingat kelasnya adalah master tempur. Skill standar saja sudah sulit dikuasai oleh master tempur, tetapi skill AOE adalah jenis monster yang berbeda untuk dihadapi. Bagaimana mungkin dia memiliki skill AOE sekuat itu sebagai master tempur? Hal itu membuat skill AOE-nya terlihat buruk jika dibandingkan. Kalah dari master tempur padahal kelasnya ahli dalam memberikan kerusakan di area yang luas, ini melukai harga diri Bansi. Tapi dia tidak akan membiarkan hal itu membuatnya terpuruk. Bansi melesat maju dan menyerang Chimera yang gagal dengan lebih dahsyat dari sebelumnya, dan dia tidak sendirian. Anggota Secret Beast lainnya menemukan semangat kedua dan memasuki tingkat konsentrasi baru. Izroth bahkan belum lama terlibat dalam pertarungan, namun ia menyingkirkan dua masalah besar tanpa ragu, bagaimana mungkin mereka duduk diam dan membiarkan orang luar mengungkapnya. Izroth tanpa sadar telah menyalakan api semangat kompetitif para anggota binatang suci. Serangan para damage dealer menjadi lebih lancar. Para supporter memberikan hell, dan perisai menjadi lebih terkoordinasi dan tepat waktu. Sedangkan One Shot Brick, sorot matanya berubah ganas saat ia menahan serangan Chimera yang gagal. Saat ini, rasanya seperti menatap pesta yang sama sekali berbeda. Tentu saja, Chimera yang gagal itu sendiri yang harus menanggung akibatnya. HP-nya mulai menurun secara bertahap, dan tanpa pemain mati yang bisa disembuhkan, kelompok itu tidak perlu khawatir tentang ekor ular itu. 15%, 10%, 5%, diblokir. Minus 35.029, plus 7.205, plus 12.505, plus 6.159. Mati saja, gerutu One Shot Brick saat ia menangkis serangan Chimera gagal, dan HP-nya pun anjlok. Garis finish sudah di depan mata, tetapi mereka tidak bisa bersantai dulu. Satu kesalahan kecil saja, semua usaha mereka akan sia-sia. Para pendukung berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi peningkatan kerusakan yang disebabkan Chimera yang gagal, tetapi penyembuhannya mulai terlalu sulit. Namun, One Shot Brick mengerti bahwa selain dirinya, tak seorang pun saat ini yang bisa selamat dari goresan Chimera gagal. Bahkan dengan pertahanannya dan pengurangan kerusakan sebesar 50% dari pemblokiran, ia tetap menerima 35.000 kerusakan. Tak perlu dikatakan lagi, tak seorang pun di tim mereka yang memiliki HP sebanyak itu. Selain itu, semuanya berjalan sangat lancar. Ini berkat dua orang khususnya, Izroth, dan pemimpin Guild Secret Beast, Meng Jiang. Jika bukan karena kehadiran mereka di medan perang, maka pertempuran melawan Chimera yang gagal sudah lama akan kalah. Di bawah tekanan yang hebat, beberapa anggota binatang suci membuat kesalahan mencolok yang biasanya akan merugikan mereka. Namun, setiap kali hal seperti itu terjadi, baik Izroth maupun Meng Jiang akan menutupinya dengan sempurna. Dengan Achoguan di sisinya, Meng Jiang memainkan peran sebagai pendukung dan penyalur kerusakan. Ketika Izroth, yang mengejutkan para pemain Secret Beast, ia juga mampu memberikan dukungan tanpa membiarkan kerusakannya berkurang. Ia bahkan menyelamatkan One Shot Brick dari serangan fatal menggunakan semacam kristal pembungkus aneh untuk menangkis serangan itu. 3%, 2%, 1%. Chimera yang gagal itu tampaknya tak lagi punya trik apapun, tetapi saat HP-nya mencapai 1%, makhluk itu melepaskan raungan dahsyat yang lebih dahsyat daripada yang pernah dilakukannya sebelumnya, yang mengejutkan kelompok penyerang itu. ROOOOOOOOR. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. One Shot Brick tiba-tiba membeku di tempat saat Chimera gagal membuka rahangnya. Ia ingin melahapnya bulat-bulat. Tidak bisa bergerak, One Shot Brick berusaha melepaskan diri, tetapi sia-sia.
Skill yang memungkinkannya menghilangkan efek crowd control masih dalam masa cooldown. Jika dia menerima serangan langsung dari Chimera gagal ini tanpa menangkis, dia tidak akan bisa selamat. Wus! Tiba-tiba, Izroth muncul di antara Chimera yang gagal dan one shot break. Hal ini membuat para anggota Secret Beast terkejut. Akankah ia mengorbankan dirinya demi menjaga harapan kemenangan mereka tetap hidup? Berkat tubuh emas surgawinya, Izroth menahan stun makhluk itu dan kemudian memanfaatkan muatan gerakan instan yang ditingkatkan untuk memposisikan dirinya di hadapan Chimera yang gagal. Tentu saja, dia tidak berniat mengorbankan dirinya kepada Chimera yang gagal. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Tiba-tiba, racun hitam pekat dan merah darah menyelimuti Izroth saat aura pembantaian yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Pembantai kejam, jumlah pembunuhan tak terkendali. Miasma di sekitar Izroth melesat dan menyelimuti setiap inci tubuh raksasa Chimera gagal itu. Kemudian, ketika akhirnya mereda, angka yang menghancurkan terungkap di log pertempuran ketika HP Chimera gagal langsung turun menjadi 0%. Serangan kritis. Minus 319.878. Selanjutnya bab 561 rekomendasi Meng Jiang.